Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ke-18. Pada kisah yang lalu diceritakan, atas saran Sa'ad, pasukan Madinah tidak jadi bernegosiasi dengan suku Ghatafan yang bersekutu dengan suku Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Tragedi kelaparan binatang tunggangan, menipisnya cadangan makanan para pasukan, membuat mereka bertanya-tanya dalam hati masing-masing, apakah yang akan terjadi? Hei, mau apa kau? Mendekat ke tenda Rasulullah. Mau membuat keonaran lagi, ha? Biarkan aku menemui Nabi kalian. Tidak ada tempat di sini untuk seorang penghasut sepertimu, Nuaim. Sudah habis kepercayaan kami terhadap orang-orang seperti dirimu. Biarkan itu diputuskan oleh nabimu, bukan olehmu. Sekarang sampaikan kepada junjunganmu tentang kedatanganku. Jika dia mengusirku, aku akan pergi. Jika dia mau menerimaku, kau tidak perlu menghalang-halangiku. Ingat, kalau kau mau coba-coba membuat keonaran, aku akan melemparkanmu ke parit yang terdalam. Percayalah, seperti yang kukatakan tadi, jika Muhammad mengusirku, aku akan pergi. Tetapi jika dia menerimaku, kau tidak perlu menghalangiku. Baiklah, tunggu sebentar. Nu'am bin Mas'ud adalah lelaki berpengaruh di kabilah Asja. Dia seorang provokator yang gagal. Dia adalah penduduk Madinah, seorang laki-laki yang penuh muslihat yang pernah disuap oleh Abu Sufyan untuk memprovokator pengikut Rasulullah agar mundur dari tantangan perang Badar. Nuaim seperti dibelokkan hatinya. Dia ingin menemui Rasulullah dengan niatan yang dia sendiri tidak memahaminya. Niatan kebenaran yang tiba-tiba muncul begitu saja dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya Rasulullah, Nuaim meminta izin untuk menemuimu. Sahabat-sahabatmu seakan tidak percaya. Nuaim yang sudah terkenal dengan hasutan-hasutannya, seharusnya bisa saja engkau menolaknya. Tetapi justru dirimu mengizinkan Nuaim untuk masuk ke dalam tendamu. Wahai sang permata surga. Aku datang. Aku datang untuk menyatakan keyakinanku pada kata-katamu dan bersaksi bahwa engkau telah membawa kebenaran. Apa maksudmu, Nuaim bin Mas'ud? Aku menyatakan keyakinanku pada kebenaran yang telah dibawa Rasulullah. Terkesiaplah setiap orang yang berada di kemah itu, terlebih Umar. Perubahan Nuaim begitu drastis, seolah-olah ada kekuatan tak terhingga yang membenamkan keyakinannya. Seketika dan begitu saja menghujam tak tertahankan. Karena itu, ya Rasulullah, suruhlah aku melakukan apa saja yang kau inginkan, sebab engkau berhak memerintahku. Dan demi Allah, aku akan memenuhinya. Rasulullah menatap Nuaim tanpa buru-buru menanggapi, seolah-olah sedang menyelami kesungguhan hati lelaki yang berada di hadapannya itu. Sesuai dengan keahlian Nuaim dalam berbicara, akhirnya Rasulullah menugaskan Nuaim untuk menjauhkan pasukan Quraisy dan sekutunya dari Madinah. Nuaim paham benar dengan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Dia mengangguk, segera berpamitan dengan perasaan keimanan yang baru yang membuat jiwanya hidup dan bangkit kembali. Umar bin Khattab memandang kepergiannya. Terbayang kembali saat dia pertama kali mendapat petunjuk dari Sang Maha Pencipta melalui lembaran yang dia baca dari tangan saudara perempuannya, Fatimah.
Wahai Habab, cepat katakan kepadaku di mana sekarang Muhammad berada. Beliau berada di rumah Arkam, di dekat gerbang Safa bersama beberapa sahabatnya. Baiklah, aku akan menemuinya di rumah Arkam. Umar sampai di rumah Arkam di Safa, mengetuk pintunya dengan hati-hati. Dari dalam rumah terdengar suara berat yang menggelegar. Dialah Hamzah, singa padang pasir yang ditakuti lawan disegani kawan. Biarkan dia masuk. Jika dia datang dengan maksud baik, kita akan membalasnya baik-baik. Jika dia bermaksud buruk, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Pintu terbuka. Umar menghambur ke dalam. Dia hanya menginginkan dirimu, wahai lelaki mulia kekasih Tuhan. Umar merasakan tubuhnya dipeluk, kemudian terdorong dengan keras ke pojok ruangan, membentur dinding. Engkau menyambut kedatangan Umar dengan serangan yang melumpuhkan. Tanganmu memegang sabuk Umar dan menguncinya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Umar terpojok ke dinding. Kemudian dengan suaramu yang tegas menaklukkan, engkau berkata pada Umar, "Apa maksud kedatanganmu kemari, wahai putra Khattab? Tampaknya engkau belum sadar juga. Rupanya engkau menanti tamparan Allah." Aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta segala yang datang darinya. Tatap matamu, seakan tak percaya. Engkau kemudian memeluk Umar dengan kehangatan yang tak tertandingi. Gemetar hati Umar karena merasakan kehadiran Tuhan. Allahu Akbar. Nuaim mulai menjalankan misinya. Langkah awalnya adalah mendatangi pemukiman Bani Quraiza, tempat kap petinggi Yahudi itu tinggal. Ayo dicicipi hidangannya, sahabatku Nuaim. Sudah lama kita tidak bertemu. Ka'ab, sahabatku. Aku datang bukan untuk ini. Aku datang untuk mengingatkanmu dan mengkhawatirkan keselamatan kaummu, Bani Quraiza. Maksudmu apa? Aku datang untuk menasihatimu, Ka'ab, sahabatku. Maksudmu tentang dukunganku pada pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, begitu? Betul. Betul, Ka'ab, sahabatku. Kau bisa mencerna dengan tepat arah pembicaraanku. Sebenarnya apa kekhawatiranmu pada kaumku, Nuaim? Begini. Bagaimana menurutmu jika orang-orang Mekah dan sekutunya gagal menaklukkan Madinah? Orang-orang Quraisy itu akan pulang dan meninggalkan kalian. Tentunya engkau memahami konsekuensi mengkhianati perjanjian dengan Muhammad, bukan? Oh, apa yang terbaik menurutmu bisa kami lakukan, Nuaim? Sebelum terlambat, sebaiknya kalian lebih baik menolak untuk mendukung pasukan Quraisy. Tetapi aku terlanjur setuju untuk mendukung mereka dan membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Baiklah, begini saja. Paling tidak, engkau harus yakin pasukan Quraisy itu benar-benar memegang komitmen mereka untuk melindungi orang-orangmu. Caranya, orang-orang Quraisy itu harus mengirimkan salah satu tokoh mereka untuk jaminannya. Usulanmu itu sangat bagus, Nuaim. Mereka tidak mungkin main-main jika tokohnya kami sandra di balik benteng. Aku hanya bisa mengingatkan kepadamu, Ka'ab, sahabatku. Dan engkau pun tahu hubunganku dengan Abu Sufyan itu sangat baik. Dan ingat, jangan kau umbar cerita ini. Cukup kau saja yang tahu.
Nuaim meninggalkan pemukiman Yahudi Bani Quraiza. Misi berikutnya adalah mengunjungi perkemahan pasukan Quraisy yang berada di sepanjang parit pertahanan kota Madinah. Dia akan menemui sang pemimpin yang telah membawa pasukannya sebanyak 10.000 orang. Dialah Abu Sufyan, panglima tertinggi pasukan Mekah dan para sekutunya. Nuaim disambut Abu Sufyan di kemahnya. Setelah memastikan bahwa apa yang dibawa Nuaim adalah kabar yang sangat penting, Abu Sufyan segera mengosongkan tendanya supaya pembicaraannya dengan Nuaim lebih terkonsentrasi. Sesungguhnya, informasi apa yang kau punya, Nuaim? Orang-orang Yahudi itu menyesal dan telah membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Mereka telah mengirim pesan kepada Muhammad. Kau tahu Abu Sufyan, pesan itu sangat mencemaskan. Katakan, Nuaim, jangan bertele-tele. Mereka akan menyandra para petinggi Quraisy dan Ghatafan, serta memenggalnya dan menyerahkan kepala-kepala mereka kepada Muhammad. Juga mereka berjanji akan bergabung dengan pasukan Muhammad untuk melawan kalian. Seberapa benar kabar yang kau bawa ini, Nuaim? Kirimlah siapa saja untuk mengecek dan membuktikan perkataanku ini, Abu Sufyan. Saranku, jika orang-orang Yahudi itu meminta jaminan para petinggi Mekah dan sekutumu untuk disandra, jangan kau ikuti keinginannya. Apa kau kira aku begitu bodoh, Nuaim? Ya, jika kau masih meragukan informasiku, apa kau pikir dirimu pintar? Abu Sufyan? Semua orang tahu engkau ini penghasut, Nuaim. Baiklah, aku akan mengecek kebenaran kata-katamu itu, Nuaim. Nuaim bangkit berdiri dari duduknya dan segera pamit pada Abu Sufyan. Skenario keduanya berhasil diberikan kepada Abu Sufyan. Misi Nuaim yang telah memecah belah persekongkolan antara Abu Sufyan dan Ka'b, petinggi Yahudi Bani Quraiza, mulai menampakkan hasilnya. Ikrimah, coba selidiki benteng Bani Quraiza dan coba korek keterangan dari Ka'b. Bukankah Huyai telah menjanjikan bahwa Yahudi Bani Quraiza akan memberikan kontribusinya pada kita? Berhasilkah strategi Nuaim untuk memecah belah persekutuan Abu Sufyan dan kaum Yahudi yang berada di Madinah? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera, akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Dan mungkinkah menjadi asa yang nyata untuk kau genggam bersama